Kembali lagi bersama kami di ruang 360 derajat mahasiswa. Bersama saya Citra Misa Benyal dari 360 derajat mahasiswa yang akan memandu diskusi kali ini. Salah satu calon mengundurkan diri sehingga pemilihan harus diatur ulang. Lantas bagaimana dengan pemilihan kali ini? Apakah akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Seperti yang kita tahu, pada tanggal 7 sampai 8 Oktober kemarin, KPU RI memperpanjang proses pendaftaran calon Presma dan Wakilpresma dikarenakan salah satu paslon mengundurkan diri, sehingga hanya ada tersisa satu paslon saja. Nah, bagaimana dari KPU RI sendiri menangani hal tersebut, mengingat waktu yang sudah mendekati masa penutupan pendaftaran, dan apakah ada alasan resmi dibalik pengunduran calon tersebut? Untuk mekanisme ya, KPUM mungkin itu sudah menjadi pilihan terbaik untuk kedua belah pihak, dari paslon dan dari kami sebagai penyelenggara sendiri. Kenapa? Karena yang kami sebagai penyelenggara pun atau yang mahasiswa gitu, yang mahasiswa butuhkan itu calon pemimpin yang siap. Ketika sekarang pasangan calon ini mengundurkan diri, itu sudah menjadi bukti gitu bahwa mereka tidak siap untuk memimpin kampus kita ini. Untuk alasannya sendiri, terus alasan pribadi dari pasangan calon ya, karena di sini KPU sendiri tidak berhak untuk memaparkan secara detail alasan apa yang mereka keluarkan. Silakan ditanyakan kepada pasangan calon ini sendiri. Untuk nama-namanya pun sudah kami sosialisasikan di Instagram, siapa yang mengundurkan diri dan siapa yang lolos. Bagaimana dari KPU sendiri itu mengatur proses aklamasi secara transparan, karena dari DAI sendiri juga sudah memaparkan terkait dengan pengunduran diri, proses yang selanjutnya yakni aklamasi. Untuk mekanisme aklamasi sendiri, kami KPUM tidak melakukan tahapan dengan semena-mena ya. KPUM melakukan semua tahapan dengan landasan lembaga dan juga peraturan KPUM sendiri. Dan untuk aklamasi kami mengacu pada landasan di UUS lembaga di pasal 25 ayat 2. Itu yang menyatakan ketika memang hanya ada satu pasangan calon, maka ketentuannya itu sesuai dengan ketetapan dari KPUM. Dan turunannya sendiri itu ada di peraturan KPUM di pasal 36. Itu disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka dilakukanlah secara aklamasi penetapannya. Mengatasi jika mahasiswa menolak untuk adanya proses aklamasi dan memilih untuk pemilihan ulang. Ketika mahasiswa menolak atau mungkin masih dari mahasiswa tidak ada kemungkinan untuk langsung ke KPUM, tapi itu biasa saja. Tapi yang saya lihat gitu dari sejauh ini, mahasiswa pasti ke HMD-nya dulu, jadi HMD yang mengadukan bukan KPUM. Sejauh ini tidak ada yang menolak, dan ketika memang ada yang mau menolak sendiri, itu harus ada penawarannya dari mereka yang menolak ini. Ketika mereka menolak, terus mereka pasti harus ada keinginan untuk melakukan sesuatu itu karena menolak. Ketika menolak itu harus ada penawarannya. Lalu KPUM sendiri pun sudah berjalan sesuai dengan suksesi lembaga, dengan undang-undang gitu, berlandaskan undang-undang dan peraturan KPUM sendiri. Ketika memang ada yang mau menolak, yang menolaknya ini bukan menolak aklamasinya, tapi harus menolak dulu ke undang-undangnya itu. Tolak undang-undangnya. Di mana menolak undang-undangnya? Ya nanti saat kongres itu. Oke. Dari KPU juga bagaimana mengatasi mahasiswa itu terlibat aktif dalam proses pemilihan, ataukah adanya sosialisasi terkait dengan proses aklamasi? Untuk sosialisasi sendiri kita sudah mensosialisasikan ke media sosial dan kepada HMD-nya. Lalu untuk partisipasi itu kami akan mengadakan uji kelayakan terbuka calon presiden dan wakil presiden ini, yang dimana kami di situ mengundang
seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Saputra. Siapa aja yang kami undang ya, dari mulai rektor, warek, kaprodi, AMJ, dan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Saputra kami undang. Berarti dari penjelasan tadi bahwasanya tidak ada proses pemilihan, melainkan proses aklamasi. Untuk proses aklamasi itu sendiri kami lakukan berdasarkan landasan yang sudah saya sebutkan tadi, melalui dari UU Lembaga dan peraturan KPUM. Kenapa KPUM menetapkan untuk aklamasi? Karena dengan landasannya sendiri di peraturan KPUM sudah dijelaskan bahwasanya ketika memang hanya satu pasangan calon yang ada, maka dilakukan aklamasi. Dan KPUM sendiri tidak melenceng gitu dari undang-undang. Karena apa? Karena di undang-undang sendiri ada kekosongan hukum. Untuk kekosongan hukumnya sendiri silakan dicari tahu. Berbicara tentang aklamasi, menurut KPUM sendiri, apa sih pengertian definitif dari aklamasi itu? Aklamasi secara definitif itu suatu proses pengambilan keputusan atau pemilihan tanpa melalui pemungutan suara yang formal. Mungkin ada sepatah dua kata dari teman-teman KPUM. Baik, kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa puncak demokrasi Universitas Nusa Putra pada tahun ini bukan pada pemira seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan pada uji kelayakan yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2024. Maka dari itu, kami ingatkan kembali, kami KPUM mengajak seluruh warga Universitas Nusa Putra untuk menghadiri acara uji kelayakan calon presiden dan wakil presiden Universitas Nusa Putra. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini bingung, bisa ditanyakan langsung agar proses aklamasi ini transparan. Kami sangat menunggu partisipasi seluruh keluarga besar mahasiswa untuk mengupas tuntas yang menjadi visi dan misi dan juga program kerja yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Universitas Nusa Putra 2024-2025. Tidak terasa sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih untuk teman-teman KPUM yang sudah menyampaikan kajian di diskusi kali ini. Kesimpulan dari diskusi menarik kita dengan teman-teman KPUM adalah penyebab dari aklamasinya pemilu tahun ini memang ketertarikan dari mahasiswa terhadap demokrasi itu kian menurun. Maka dari itu ayo sama-sama kita bangun kembali kesadaran tentang demokrasi ini agar hal ini tidak terulang kembali di pemilu tahun depan. Saya Citra, presenter 360 derajat, pamit undur diri.